Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis ta'lim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab dosa kita diampuni oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita, keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pengajian kita. Ini masih melanjutkan di dalam masalah tentang pentingnya ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nasi min darajati nubuwah ahlul ilmi wal jihad. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada manusia yang derajatnya ini sangat dekat dengan derajat kenabian. Siapa mereka itu? Ahlul ilmi wal jihad, yaitu orang yang ahli ilmu dan ahli jihad. Itulah orang yang paling dekat dengan derajat kenabian. Dia bukan nabi ya, tapi derajatnya dekat dengan derajat kenabian, yaitu orang ahli ilmi dan ahli jihad. Kenapa permasalahannya? Amma ahlul ilmi fadallun nasa ala ma ja'at bihi rusul. Karena ahlul ilmi, orang yang ahli dalam suatu ilmu, menunjukkan manusia dari apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Orang ahli ilmi, orang alim, ulama ini mengajarkan apa yang dibawa oleh Rasul. Apa yang dibawa oleh Rasul? Yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau al ulama warasatul anbiya, ulama ini adalah pewaris para nabi. Kenapa? Karena ulama yang menunjukkan jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada ulama seperti ini atau orang ahli ilmu seperti ini, maka orang seperti itu derajatnya dekat dengan kenabian. Wa amma ahlul jihad, dan adapun ahlul jihad ini adalah fajahadu bi asyafihim ala ma ja'at bihir rusul. Jadi mereka yang berjuang, mereka yang membela sesuatu apa yang datang daripada Rasul. Artinya apa? Al jihad ini yaitu berjuang menjaga daripada agama. Bagaimana agar supaya agama ini termasuk diamalkan oleh manusia, atau bahkan menjaga agama daripada musuh-musuh Islam. Ini tugasnya ahli jihad. Dan kalau kita bicara masalah jihad, jihad itu tergantung bagaimana kondisinya, ya. Maka jihad ini dasarnya adalah berjuang. Nah, kalau kondisi sekarang ini, bagaimana caranya berjuang kita, membela agama kita? Sekarang Pak, kondisi agama ini sudah mulai ditinggalkan oleh orang Islam. Bahkan perkara yang paling wajib dalam agama, sholat, itu sudah banyak yang tinggalkan. Nah, disinilah perlunya ahli jihad itu berperan.
Lalu bagaimana perannya? Ya perannya mengembalikan bagaimana supaya manusia ini kembali mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang meninggalkan sholat ini termasuk orang yang merobohkan agama. Ya kan? Agama dirobohkan. Ini tugas ahli jihad. Karena agama dirobohkan maka perlu kita datangin. Siapa? Orang yang merobohkan agama. Siapa yang merobohkan agama? Orang yang nggak sholat. Itu merobohkan agama. Perlu kita datangin, ya. Kita sampaikan tentang pentingnya sholat. Kita sampaikan tentang pentingnya bahwasanya dunia sementara, akhirat selamanya-lamanya. Bukan datang kita bentak-bentak, bukan. Atau bukan datang kita gebukin, bukan. Tapi kita datang dengan kasih sayang kepada mereka. Atau bahkan kalau perlu kita bawa hadiah untuk mereka. Supaya apa? Supaya mereka kembali menjaga daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Menjaga agama termasuk salah satu adalah menjaga daripada sholat. Ini ahlul jihad kalau kondisi zaman sekarang. Dan nanti memang pada waktunya ada, ya. Ahlul jihad ini dengan angkat pedang, dengan berperang ini ada. Jadi tergantung bagaimana kondisinya, ya. Makanya kalau diperangin harus ngelawan, Pak. Jangan diperangin kita diam saja, biarin dah si diam aja, nanti kalau saya ngelawan dibilang radikal, ya nanti konyol kita. Ya. Jadi kalau kita diperangin ya kita ngelawan. Tapi kalau istilahnya nggak diperangin, kita itu nggak boleh istilahnya memerangin, ya nggak boleh usil. Bahkan kalau seandainya perang pun dalam Islam itu ada adab-adab perang, Pak. Jadi perang itu ada adabnya, nggak sembarangan. Perempuan nggak boleh dibunuh. Orang yang udah tua nggak boleh dibunuh. Anak kecil harus dilindungin. Jadi bukan dibabat habis. Itu diantaranya ada perang dalam Islam. Jadi boleh perang di saatnya nanti apabila memang benar-benar diperangin. Kalau tidak diperangin maka kita tidak boleh usil, ya. Maka nanti jihad ini bisa juga prakteknya itu perang suatu saat apabila memang diperangin. Kalau nggak ada yang memerangin, kita nggak boleh, Pak, langsung memerangin sembarangan. Makanya Islam itu kan yang datang daripada Rasulullah SAW ini kan mengajarkan daripada adab. Kepada binatang saja, Pak, kita beradab. Misalnya kita mau menyembelih ayam, itu ada adabnya. Di antaranya apa? Di antaranya kita nggak boleh apa itu ngasah pisau di depan ayam, itu nggak boleh itu, Pak. Itu adab itu. Dan caranya harus tajam itu pisau, nggak boleh pisau tumpul dibuat nyembelih, itu adab, ya. Bahkan seandainya kita mau membunuh nyamuk pun itu harus sekali mati, nggak boleh disiksa. Misalnya kakinya dulu diambil, terus sayapnya dulu diambil, itu dosa, itu nggak beradab namanya itu. Jadi Islam itu mengajarkan sampai semua adab diajarkan dalam Islam, ya. Makanya kembali lagi bahwasanya manusia yang paling dekat dengan derajat kenabian yaitu ulama, ahli ilmu dan ahli jihad, yaitu orang yang ahli berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kita bisa? Bisa. Kita masih ada kesempatan untuk bisa menjadi ahli jihad atau ahli dakwah, bisa itu, Pak. Ya. Supaya termasuk orang-orang yang dekat dengan derajat kenabian. Itu bisa, masih ada kesempatan buat kita. Cuman tergantung kita mau apa enggak, ya kan? Makanya kalau istilahnya pengen ikut dakwah, ya, pengen ikut dakwah ini, jadi wadah yang sekarang itu sudah ada, seperti kita ikut jamaah tabligh, itu wadah itu, Pak. Itu wadah dalam kita berdakwah. Makanya kalau kita bicara dakwahnya jamaah tabligh itu, ya memang mereka satu rombongan, bukan orang-orang alim semuanya, bukan. Satu rombongan itu macam-macam. Ada yang ahli masak, maka nanti hobinya masak dulu, ada itu, Pak, ya. Ada yang hobinya silaturahmi, ada yang bakatnya ceramah, macam-macam. Jadi daripada mereka itu disatukan menjadi satu kesatuan, dan itu yang arahnya untuk berjuang, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka disamperin, setiap orang disamperin, Pak, ya. Jadi orang kaya disamperin, orang miskin disamperin,
orang awam disamperin, orang alim disamperin. Untuk apa? Untuk sama-sama memikirkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang nggak sholat bagaimana supaya sholat, yang nggak ke masjid bagaimana supaya ke masjid, yang sudah ke masjid bagaimana supaya sama-sama mengajak orang lain ke masjid, yang masih bodoh bagaimana supaya belajar ilmu, yang sudah belajar ilmu dan dia punya ilmu bagaimana supaya mengajarkan ilmunya. Makanya disamperin semua orang. Jadi kita ada kesempatan untuk ke arah sana agar supaya kita termasuk daripada golongan orang-orang yang ahli jihad, ahli berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya boleh juga Pak, kalau suatu waktu nanti ikut 3 hari atau bahkan kalau ada jamaah di sini, udah nimbrung aja 3 hari. Apa sih program mereka itu? Biar kita paham bagaimana cara kerja agama yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Itu. Jadi di situ kita ada kesempatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kalian semua ini adalah umat yang terbaik. Ya. Kuntum khaira ummatin. Kalian umat yang terbaik. Maksudnya apa? Dalam tafsirnya, khairun nasi anfa'hum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, kita jadi orang kaya, kekayaan kita manfaat buat orang lain. Kita punya ilmu, manfaat buat orang lain. Kita punya agama, manfaat buat orang lain. Ukhrijat linnas. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir itu ukhrijat linnasin, maksudnya apa? Ya'tuna bihim, datang kepada manusia. Datangnya sebagai apa? Datangnya sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dalam kegiatan kita ini, Pak, ini masing-masing pada datang orang, ya. Cuman datangnya kepada sebagai siapa? Ada tiap hari Pak, pokoknya keliling Istiqomah itu Pak jalannya. Tiap hari itu kan bawa gerobak sambil apa itu ketok-ketok gerobaknya kan. Karena dia sebagai penjual bakso, datangnya kepada setiap orang, bahkan setiap gang dilewatin, setiap rumah dia berhenti. Karena dia datangnya sebagai penjual bakso, maka yang dia pikirkan bagaimana setiap orang ini mau beli bakso saya. Kenapa? Datangnya sebagai penjual bakso. Ada juga yang ketok-ketok rumah kan, bawa sampo. Orang sudah tahu sampo masih ditanya, "Ibu tahu nggak ini apa?" Itu udah sampo, masih ditanyain. Itu kan. Pikirnya apa? Bagaimana setiap orang yang didatangin itu beli samponya. Lah, sedangkan kita sebagai umat Rasulullah SAW, kalau kita datang kepada umat, kita datang kepada manusia, pikirnya apa? Pikir Nabi. Apa pikir Nabi? Bagaimana manusia bisa amal agama secara sempurna. Jadi yang belum sholat, yang sudah sholat bagaimana ke masjid, yang sudah ke masjid memikirkan orang lain untuk ke masjid. Jadi memikirkan bagaimana manusia ini bisa mengamalkan agama secara sempurna. Yang kedua, memikirkan bagaimana setiap manusia nanti meninggalnya mengucapkan daripada kalimat la ilaha illallah. Yang ketiga, memikirkan bagaimana manusia ini selamat daripada azab Allah, neraka. Dan yang keempat, bagaimana seluruh manusia ini targetnya masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu fikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sehingga berdasarkan fikir ini, Pak, sehingga Nabi itu mengirim rombongan kepada seluruh dunia. Ya. Dikirim rombongan. Apalagi Nabi setelah haji wada, yang Nabi pidato sangat panjang sekali. Di antaranya pidatonya adalah bahwasanya Nabi menyampaikan, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walau satu ayat. "Falyuballigh musyahid al-ghaib," kata Nabi. Kalian yang datang pada saat ini punya kewajiban menyampaikan kepada yang gaib, kepada yang belum datang. Sehingga para sahabat saat itu sudah bertebaran ke seluruh dunia.
Abu Ayyub Al-Ansari sampai ke Turki, meninggal di Turki, Istanbul sana. Dan mereka itu berjuang itu dengan hartanya sendiri. Ya, sahabat-sahabat ada yang ke Cina, bahkan ada yang ke Indonesia, sampai akhirnya berdasarkan fikir tadi, sehingga agama ini tersebar ke seluruh dunia. Ini dengan pengorbanan perjuangan, Pak. Jadi mereka datang kepada setiap manusia bukan untuk perang, bukan untuk membunuh manusia, bukan. Mendatangi mereka agar manusia sadar bahwasanya yang menciptakan adalah Allah, yang memelihara adalah Allah, yang memberi rezeki adalah Allah. Agar supaya apa? Agar supaya dalam kehidupannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi datang kepada satu manusia. Makanya saya baca di dalam kitab Muntakhab hadis ini ada mengatakan bahwasanya asyihatu ummati al-jihadu fisabilillah, jalan-jalannya umatku kata Nabi yaitu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, orang-orang tabligh yang datang ke sini itu kan dari mana-mana, Pak. Kan? Dari mana-mana. Bahkan dia mau keluar ke mana-mana. Dia keluar ke Bali, dia lihat pantai di Bali Kuta. Cuman yang dia pikirkan bagaimana orang-orang Bali itu bisa amal agama, gitu loh. Dia datang ke Kolombia misalnya kan. Jadi datang ke sana sama melihat pemandangan di sana, lihat bahkan teman-teman pada foto-foto juga kan. Cuman yang dipikirkan bagaimana orang-orang yang di sana itu amalkan agama. Jadi kemanapun dia datang, dia jalan-jalan, naik kendaraan, naik pesawat, naik kapal. Cuman yang dipikirkan bagaimana setiap orang yang dia temuin, dia mau beriman kepada Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu target mereka. Ya. Makanya kita semua ini masih ada kesempatan untuk menjadi orang-orang yang dekat kepada yang namanya derajat kenabian. Ya. Jadi kita niat, Pak, ya. Yang penting kita niat dulu. Mudah-mudahan dengan niatnya kita, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Ya kan? Makanya Pak, jemaah tabligh itu Pak, itu seluruh dunia, Pak. Di ujung-ujung. Sampai kemana saja ada. Bahkan pinggir laut banyak. Ya. Pokoknya sampai ke ujung dunia itu ada aja. Ya. Dan mereka itu bukan nggak punya kerjaan, kerjaan punya. Bukan nggak punya keluarga, keluarga punya. Dan mereka keluar itu dengan duitnya sendiri. Kenapa? Belajar berjuang di jalan Allah dengan diri dan harta. Ya kalau masih belum pernah nyoba, Pak, istilahnya 3 hari kan. Kalau nggak kuat 3 hari ya 2 hari kan. Kalau nggak kuat 2 hari ya sehari. Kalau nggak kuat sehari ya sejam 2 jam nggak apa-apalah. Yang namanya belajar, Pak. Ya nanti kan kita bertahap. Ya, bertahap. Kalau kita udah bisa merasakan, baru di situ, masya Allah, kita akan ada semangat dengan sendirinya. Apalagi sudah melibatkan daripada orang rumah, nah, itu sangat luar biasa itu, Pak. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la mautu qabilatin aisaru min mautil alim. Bahwasanya kematian satu kabilah itu lebih baik daripada meninggalnya orang alim. Jadi misalnya satu kampung meninggal itu lebih baik, Pak, daripada meninggalnya satu orang alim. Kenapa? Karena kalau orang alim meninggal, Pak, itu umat jadi kacau juga. Ibadah kagak bisa. Ini ada suatu kisah nyata, Pak. Ya. Di satu daerah sebenarnya nggak gitu jauh dari Jakarta. Di situ ada satu masjid. Pada saat itu saya diceritain teman-teman jamaah tabligh, ada satu masjid sudah 2 tahun nggak dipakai sholat berjamaah dan sholat Jumat. Tuh kan? Makanya jamaah tabligh datang ke situ, bersihin itu masjid, ngepel, pokoknya dirapiin itu masjid. Maka ditanya orang kampung itu, Pak, ini masjid nggak pernah dipakai, Pak? Iya, Mas. Sudah 2 tahun nggak pernah dipakai Jumatan, nggak pernah dipakai sholat Jumat, sholat berjamaah. Kenapa masalahnya, Pak?
ini kan kiainya sudah meninggal dan tidak ada yang bisa gantiin jadi imam dan nggak bisa gantiin jadi khotib. Sedangkan kalau mendatangkan dari jauh itu kan perlu ongkos, perlu transport, dan kami nggak mampu. Jadi ya udah pasrah aja dah. Ini terjadi Pak seperti itu Pak. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini jangan-jangan kiainya tadi itu nggak bentuk generasi mudanya. Makanya Pak, misalnya kita jadi kiai di satu kampung, terus kita itu takut kesaingan, ya. Wah, kalau saya ngajarin ini nanti dia bisa, saya kesaing. Kalau ada seorang kiai berpikir seperti itu, dia meninggal dunia, maka nggak ada gantinya. Udah putus itu amalan agama. Bisa jadi masjid udah nggak ada jamaahnya, Jumatan pun nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada penerusnya. Makanya kalau kiainya ini nggak takut kesaing, nggak takut macam-macam, nggak takut umatnya meninggalkan dia, makanya mengajarkan kepada jamaahnya, ya, ayo coba siapa yang belajar jadi imam, dibimbing sama dia. Coba siapa yang belajar jadi khotib, dibimbing sama dia. Sehingga apa? Sehingga nanti jamaah yang ada di masjid itu semuanya bisa jadi imam, semuanya bisa jadi khotib. Nah, kalau semuanya pada bisa, kiainya meninggal dunia, maka kegiatan tetap berjalan, ya. Sholat berjamaah tetap berjalan dan juga sholat Jumat pun tetap berjalan. Kenapa? Karena semuanya bisa menjadi imam dan semuanya bisa menjadi daripada yang namanya khotib, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ummati idza salahu salahan nas wa idza fasadu fasadan nas al umara wal fuqaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ada dua golongan dari umatku, kata Nabi. Dua golongan dari umatku. Apabila mereka baik, maka manusia baik. Ini dua golongan ini punya pengaruh yang sangat besar. Mereka baik, manusia baik. Wa idza fasadu fasadan nas. Dan apabila mereka rusak, maka manusia pun ikut rusak. Siapa mereka? Yang pertama al-umara, yaitu umara, wal fuqaha, dan ulama ahli fikih, orang-orang ahli fikih, ulama, ya. Jadi inilah dua golongan ini yang punya peranan penting di dalam kehidupan manusia, yaitu umara dan fuqaha. Makanya kalau umaroknya dan fuqahanya ini baik, semuanya umat jadi baik. Tapi kalau umaroknya ini rusak dan ulamanya rusak, umat jadi rusak. Ini punya pengaruh yang sangat luar biasa, kan? Makanya harus kerjasama dalam kebaikan ulama dan umarok. Dan memang suatu saat ini akan kacau dunia, ya. Suatu saat nggak tahu kapan, ya, kita mau nemuin apa enggak, wallahu alam. Suatu saat akan kacau, di mana para umaroknya ini udah kacau semuanya, termasuk orang-orang yang bukan di bidangnya, ngerusak, ya. Maka rakyatnya ini dijadiin sebagai musuh, objek. Suatu saat akan terjadi, Pak. Begitu juga ulama dipermainkan. Maksudnya ulama dipermainkan bagaimana? Jadi ulamanya ini bisa disetir, Pak. Pokoknya ulamanya ini bisa diatur, sehingga ulama pun ikut rusak. Kalau sudah ulama bisa diatur, bisa dibeli kalau bahasa kita, maka hukum haram itu bisa jadinya makruh. Sehingga udah kacau itu tatanan. Suatu saat akan datang yang semacam itu, tuh kan? Makanya Pak, ulama ini ibarat singa, ibarat singa. Makanya singa ini, Pak, kalau sudah diikat, ya, udah tiap hari dikasih makan daging, dikenyangin, oh ini udah gak galak singa ini, Pak, udah gak puas tuh. Sama anak kecil dibuat mainan ini. Singa kalau sudah diikat. Lah, tapi kalau singa ini masih di hutan, Pak, wah jangan macam-macam, ya kan? Nggak kenal kompromi.
kalau singa masih di hutan dan singa itu tidak diikat. Itulah ibaratnya kalau ulama ini sudah mau diikat, ya, ulama ini sudah mau istilahnya diatur-atur, maka di situ tatanan akan semakin rusak. Makanya yang harus kita cari adalah ulama yang tidak terkesan dengan tawaran, gak takut dengan ancaman. Ini yang jarang, Pak. Jadi ulama yang tidak terkesan dengan tawaran, artinya ditawarin berapapun dia gak terkesan. Dan dia gak takut dengan ancaman, dibunuh pun dia gak takut. Jadi ulama yang semacam ini adalah ulama yang punya prinsip. Dan kadang kalau ada ulama yang semacam itulah, ulama itulah yang harus kita ikutin. Kenapa? Karena kalau bahasa kita nggak mencela-menceli, dia punya sikap, dia punya prinsip. Yang penting kalau di atas kebenaran maka dia setuju, kalau di atas kemungkaran dia nggak setuju. Dan biasanya ulama yang semacam ini dia mengatakan yang sebenarnya walaupun itu kondisinya pahit. Jadi suatu saat kita akan ngalamin hal yang semacam itu, di mana ulamanya rusak dan juga umaroknya rusak. Ya, kita nggak tahu kapan hal itu akan terjadi. Yang jelas apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu semuanya pasti akan terjadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yasfa'u yaumal qiyamati salas al-anbiya summal ulama summa syuhada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya pada hari kiamat ini ada 3 golongan yang bisa memberikan syafaat di antaranya. Siapa? Al-anbiya. Yang pertama para nabi. Ini bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Jadi para nabi. Makanya diantaranya agar supaya kita bisa mendapat syafaat Rasul, ya kita harus cinta Nabi dan kita harus ikut Nabi. Supaya kita mendapat syafaat, Pak. Cinta Nabi, buktinya apa? Cinta Nabi ini kita perbanyak sholawat. Ini bukti cinta Nabi. Yaitu minimal Pak, kita usahakan 1000 kali dah. Ya. Sholawat itu 1000 kali setiap hari, itu minimal Pak. Apa bisa-bisa? Lah kita ngaku cinta Nabi tapi nggak pernah bersolawat. Lah ini perlu dipertanyakan. Jadi minimal kita belajar 1000 kali sholawat itu sehari. Itu bukti kita cinta pada Nabi. Dan bukti kita ikut Nabi, yaitu ikut sunnah daripada Nabi. Ikut apa yang diamalkan oleh Nabi. Misalnya Nabi sholatnya berjamaah, kita ikut berjamaah. Supaya apa? Supaya mendapat syafaat Nabi. Dalam sehari-hari misalnya Nabi kalau minum tangan kanan, kita juga minumnya tangan kanan, Pak. Pokoknya apapun 24 jam ini yang kita lakukan pada dasarnya ada contoh daripada Nabi. Sunnah Nabi itu ada. Nah, kalau kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi, maka di situ ada harapan kita mendapat syafaat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau kita istilahnya bikin aturan sendiri, Pak, dengan cara kalau menurut saya itu lebih baik. Nah agama ini kalau sudah menurut saya akan hancur nanti, Pak. Ya. Jadi rusaknya agama ini kalau sudah menurut saya. Kalau menurut saya kan begini nih, itu kan zaman dulu, rusak nanti agama. Makanya kalau agama ini kita lihat ke belakang, tapi kalau teknologi kita lihat ke depan. Jadi agama kita lihat ke belakang, teknologi kita lihat ke depan. Agama lihat ke siapa? Ya Nabi dan para sahabat. Itu agama asli murni. Kalau agama kita lihat ke depan, habis nanti agama. Begitu juga kalau teknologi kita lihat ke belakang, ya kita ketinggalan zaman, Pak. HP saja lah, Pak, ya. Coba kita sekarang Pak pakai Nokia, ketinggalan banget, Pak. Ya, sama anak kecil bisa diketawain itu, Pak. HP aja itu. Kenapa? Kalau kita lihat ke belakang. Bahkan di zaman sahabat Nabi itu, Pak, ya, itu
Gak paham teknologi seperti sekarang, tapi paham bagaimana akhirat, bagaimana cara mengamalkan agama. Makanya agama kita lihat orang-orang terdahulu, Nabi, para sahabat, ulama-ulama salaf, ulama-ulama yang ikhlas karena Allah SWT. Itulah yang kita lihat. Teknologi kita lihat ke depan. Kenapa? Karena semakin hari semakin maju. Summal ulama, kemudian yang kedua adalah ulama. Di antaranya yang bisa memberikan syafaat, ya. Makanya kalau kita harus cinta pada ulama, kita jangan suka menghina ulama bagaimanapun kondisinya, kan? Kalau kita nggak suka pada satu ulama, lebih baik kita diam, nggak usah berkomentar. Kenapa? Karena yang namanya ulama itu darahnya darah beracun, Pak. Kan? Ulama warasatul anbiya, ulama ini pewaris para nabi. Sehingga karena ulama pewaris para nabi, kalau kita nggak suka pada ulama, jangan-jangan nanti sejarah akan terulang kembali. Suatu contoh, Pak, Fir'aun ini kan raja besar, kuasa Fir'aun ini, tapi nggak suka sama Nabi Musa. Nabi Musa diudak-udak dulu. Pokoknya Nabi Musa ini mau dibunuh macam-macam, diudak-udak dah ya, difitnah macam-macam. Nabi Musa benar masih disalahin sama Fir'aun. Sehingga apa? Sehingga Fir'aun pun menerima akibat daripada kelakuannya itu, ya. Makanya Pak, kondisi zaman sekarang, seandainya kita nggak suka pada suatu ulama, mendingan kita diam, kita nggak usah banyak komentar. Kalau kita ngerasanin, Pak, kita dosa, itu kan. Kita harus minta maaf dulu sama ulama itu. Jadi mendingan kita diam. Walaupun istilahnya ada orang ngomong, oh kiai itu gini, udah kita diam saja dah, ya kan? Udah kita mendingan diam saja. Kenapa? Karena misalnya ulama ada salah, ya, gak usah kita hina, biarin, karena mereka sudah mujahadah dengan ilmu. Mereka itu mempunyai ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya ada kelakuannya yang salah, ya udah kita diamin saja. Ya makanya kalau kata guru saya dulu, kalau misalnya ada ulama kelakuannya salah, maka kita anggap saja Quran salah cetak. Ya. Kalau Al-Quran salah cetak, kalau kita baca salah nanti. Lalu bagaimana? Kita simpan di lemari saja, Pak. Kenapa? Karena kalau kita buang itu nanti kualat kita. Kita taruh di tong sampah, kita kualat kita nanti. Jadi kita taruh di lemari, kita simpan baik-baik dan gak usah kita baca. Artinya apa? Kalau kita baca yang namanya Quran salah cetak, nanti kita pun juga salah. Makanya kita harus dekat dengan ulama, ya. Sehingga apa? Harapannya besok disyafaatin. Kita harus akrab, Pak, ya kan? Harus ada kepada akrab salah satu ulama. Di antaranya orang akrab itu kan namanya dia kenal, ya. Kok seandainya nggak tahu, dia tanya, Bapak kemana kok nggak pernah kelihatan? Berarti dia sudah akrab. Kita harus dekat dengan ulama. Kenapa? Karena ulama ini yang membimbing kita, membimbing kita ke dalam jalan surga. Karena dalam kehidupan kita di dunia ini cuman ada dua jalan. Yang satu jalan ke surga dan satu jalan ke neraka. Jalan ke surga ditunjukkan oleh para ulama. Makanya Pak, caranya kita buang air saja supaya benar, kita harus ditunjukin ulama. Tapi kalau kita buang air saja tanpa kita minta petunjuk kepada ulama, itu banyakkan salah. Buang air itu loh, ya. Buang air kecil maupun besar, agar supaya kita benar sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan Rasul, maka kita harus bertanya kepada ulama. Kita mau wudhu harus bertanya kepada ulama. Agar apa? Agar supaya wudhu kita benar. Pendek kata, jalan ke surga ini kita harus nanya kepada ulama. Kalau kita nggak nanya kepada ulama, perasaan kita menuju surga, tapi pada dasarnya kita menuju neraka. Ya, jadi jangan main perasaan. Kalau perasaan saya sih benar, itu kan baru perasaan, Pak. Jangan terlalu mengedepan perasaan, ya. Lihat kenyataan yang ada. Contoh gini, Pak. Misalnya kita mau ke Surabaya, itu kan.
Tapi ternyata yang kita ikutin jubes jurusan Sumatera. Kita main perasaan, perasaan sudah di Cirebon, perasaan. Nggak taunya lihat ke depan sudah laut. Tujuannya ke Surabaya, tapi salah ikut. Salah ikut bis. Perasaan sudah nyampe Cirebon, nggak taunya dia udah di pinggir laut. Nah, makanya di sinilah ya kita harus paham dan kita harus belajar kepada ulama biar kita nggak selalu main daripada yang namanya perasaan. Ya, kita harus dekat dengan ulama. Kita sering silaturahmi dengan ulama, minta petunjuk. Ya. Misalnya mau dagang, Pak Kiai, saya mau dagang, caranya bagaimana ini? Supaya apa? Supaya dagangnya benar, supaya usahanya benar, supaya berkah. Ya. Bagaimana nimbangnya pun supaya benar. Kenapa? Karena mau dagang tapi nggak mau tanya kepada ulama, nanti cara dagangnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Inilah Pak fungsinya Pak ya. Jadi summa syuhada, kemudian yang bisa memberikan syafaat besok diantaranya pada hari kiamat adalah para syuhada. Jadi diantaranya 3, yaitu para anbiya, para ulama dan para syuhada. Inilah orang-orang yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Ya. Makanya kita di dunia kita usaha, Pak. Ya. Usaha agar supaya besok mendapatkan syafaat. Ya. Daripada nabi, daripada ulama, daripada syuhada. Dan kita hidup di dunia ini, kita itu belajar dan kita masih ada kesempatan untuk menjadi manusia-manusia yang bisa derajatnya dekat dengan derajat kenabian. Yaitu kita banyak duduk majelis taklim supaya kita menjadi orang-orang berilmu, supaya kita bisa mengajarkan ilmu kepada orang lain. Walaupun misalnya satu ayat kita ajarkan itu, dan selanjutnya kita berjuang untuk agama. Berjuang untuk agama, bagaimana menegakkan agama, Pak? Bagaimana masjid supaya makmur? Ini nolong agama, Pak. Ya. Intan surullah yang surkum. Jadi apabila kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Jadi menolong agama ini bagaimana agama kembali diamalkan oleh manusia. Ya. Kalau misalnya kita bangun masjid, ya, bangun masjid ini adalah sama halnya membantu orang Islam supaya ibadahnya nyaman. Beli AC supaya ibadahnya adem misalnya kan. Tapi yang terjadi sekarang, ya, banyak masjid-masjid mewah, tapi jamaahnya sepi, Pak. Kan sekarang banyak kan apa itu istilahnya orang punya pendapat, udahlah mungkin kalau kita kasih lapangan bulu tangkis di masjid, kan banyak yang bisa bulu tangkis. Ini masjid ini rame nih kayaknya nih. Makanya bulu tangkis dibikin di depan masjid. Harapannya apa? Harapannya masjid rame. Memang rame, Pak. Orang main bulu tangkis rame. Tapi giliran adzan berkumandang semuanya pada bubar. Ini banyak terjadi seperti itu. Ya, coba dikasih AC yang dingin, banyak juga seperti itu. Tapi ternyata nggak ada perubahan. Lalu bagaimana agar supaya ada perubahan? Agar supaya ada perubahan, ya setiap manusia itu kita datangin, ya. Makanya kita kembali ke rumah nanti, misalnya ada teman kita ingatkan, ya. Yuk besok ke masjid subuh-subuh. Kita ingatkan lagi. Sehingga kalau orang udah banyak diingatkan, maka suatu saat orang ini akan ingat, Pak. Ya kan? Kan manusia ini yang jelas nggak akan lupa selamanya. Kalau semakin sering diingatkan, maka orang ini akan ingat. Tapi kalau nggak diingatkan, maka semakin hari manusia ini semakin lupa. Sedangkan agama ini amanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita sampaikan kepada setiap manusia. Makanya kita masih ada kesempatan untuk menjadi orang yang dekat dengan derajat kenabian, yaitu menjadi orang alim ilmu, mengajarkan agama dan orang memperjuangkan agama agar supaya agama
diamalkan oleh setiap manusia. Insyaallah Pak ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan pada saudara-saudara kita, dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan untuk menjadi orang-orang yang dekat dengan derajat kenabian, sehingga kita besok di akhirat dikumpulkan oleh para nabi. Target utama kita adalah bagaimana kita, saudara kita, orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita, keluarga kita, semuanya targetnya selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.